Assalamualaikum, welcome back my YouTube channel Sakila dan Mama Tari. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara mengantisipasi kalau phone kalian terjatuh ke dalam air, guys. Nah, jadi di sini saya akan membagikan tips ataupun hal-hal yang tidak boleh kalian lakukan ya, guys ya. Nah, jadi semoga video yang saya tampilkan ini bisa membantu kawan-kawan yang mungkin nasibnya kurang beruntung ya, guys ya. Misalnya smartphone-nya jatuh ke dalam air, dia nggak tahu caranya bagaimana, langkah pertama yang harus dilakukan itu seperti apa. Kadang-kadang hal-hal yang nggak masuk logika dilakukan juga, guys. Jadi semoga di video kali ini bisa membantu kawan-kawan semua bagaimana mengatasi hal seperti ini ya. Nah, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah membawa segera ke kedai repair phone terdekat ya, guys ya, untuk mengeringkan saja secepat mungkin ya, guys ya. Jangan menunggu berhari atau 2 hari 3 hari seperti itu. Nah, yang harus kalian hindari, jangan sekali-sekali memasukkan ke dalam beras ya, guys. Itu tidak mempengaruhi sama sekali phone kalian bisa hidup kembali, guys. Yang adanya itu membahayakan phone kalian tidak bisa diselamatkan lagi. Karena banyak sekali pengalaman yang saya jumpai, customer saya itu ketika phone-nya masuk air, dia memasukkan ke dalam beras, guys. Nah, jadi ini adalah hal yang tidak boleh dilakukan ya. Bukan tidak boleh dilakukan, cuman hindari melakukan hal seperti ini. Sama sekali tidak membantu apa-apa, guys. Ya, memang benar phone itu bisa kering ya, guys ya. Tetapi kalau kalian lakukan hal ini, air itu mengering dan akan menjadi berkarat, guys. Kalau hal yang sudah berkarat susah untuk dipulihkan kembali, guys, ataupun membersihkannya kembali. Jadi kalau boleh kalian hindari ya, jangan kalian lakukan. Nah, tips yang kedua itu, kalau misalnya phone kalian baterainya boleh buka pasang, kalian segera mencabutnya ya, guys ya. Jangan melekatkannya ke phone kalian, kalau boleh dilepas saja. Tetapi di zaman sekarang ini sudah jarang ada phone yang masih baterainya itu dilekat ya. Ada sih ada, tetapi jarang sekarang saya rasa orang-orang menggunakan jenama Android yang baterainya boleh buka pasang. Karena sekarang model Android itu adalah baterainya itu ditanam di dalam ya, guys ya, ataupun built-in. Jadi nggak boleh dibuka pasang. Terus bagaimana caranya? Kalau boleh, kalau misalnya kadang-kadang ketika phone kalian jatuh ke dalam air, ada yang sebagian bisa phone-nya masih menyala ya, guys ya, masih boleh on gitu, masih boleh hidup. Kalau boleh kalian segera off-kan saja, jangan biarkan dia hidup. Mungkin pada saat dia hidup itu memang boleh hidup, tetapi ketika beberapa saat phone kalian pasti akan short ataupun terbakar dalamnya, guys. Jadi akan membahayakan phone kalian juga. Itu saya bilang langkah pertama yang paling tepat adalah membawa segera ke kedai repair phone terdekat untuk mengeringkan saja. Kalau memang betul nasib tidak baik, phone kalian yang sudah masuk air teruk itu, yang parah itu, mungkin sudah banyak barang yang sudah rusak nantinya kalau kalian tidak segera membawa ke kedai repair phone. Nah, jadi hal yang kedua ini juga saya rasa bisa membantu kawan-kawan semua untuk mengantisipasi ketika phone kalian terjatuh ke dalam air, guys. Nah, langkah terakhir yang boleh kalian buat ketika mungkin kedai repair phone itu jaraknya jauh ya, guys ya. Mungkin bahkan ada sebagian tempat yang kayak di perkampungan gitu, dia susah untuk mendapatkan kedai yang memang benar-benar
kedai repair phone gitu guys. Kalaupun ada mungkin hanya seperti kedai jual phone, tapi dia tidak memperbaiki ya. Nah jadi kalau boleh, kalau ada itu macam hair dryer rambut untuk pengering rambut, kalian boleh keringkan pakai itu ya guys ya. Keringkan aja, tapi jangan di satu tempat, kalian harus pusing-pusing gitu guys. Contohnya ini handphone ya, ini handphone, kalian boleh keringkan dengan cara merata gitu guys. Jadi semoga air itu bisa kering dengan baik guys. Jadi nggak sama kayak kita meletakkannya di dalam beras tadi ya. Kalau di dalam beras itu air itu kering, tetapi dia akan berkarat guys. Tetapi kalau kita keringkan dengan hair dryer, dia mengeluarkan sedikit panas, dia keringnya merata guys. Kadang-kadang sudah kita keringkan pun masih ada air lagi di dalam, tetapi ini bisa menjadi langkah pertama untuk kalian agar phone kalian bisa mengurangi sedikit air di dalam ya guys ya. Mungkin ada yang nasib baik kalau kita keringkan saja, mungkin yang masuk air sedikit itu kalau kita keringkan pakai hair dryer dia pun sudah boleh selamat. Nah jadi itu tadi langkah-langkah ataupun hal-hal yang harus kita lakukan dan kita hindari ketika phone kita terjatuh ke dalam air ya guys ya. Nah semoga video saya kali ini bisa membantu kawan-kawan ataupun membantu rekan-rekan semua untuk mengantisipasi ketika phone kalian terjatuh ke dalam air guys. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Nah jadi untuk kalian yang suka dengan video saya, kalian boleh like, comment, and subscribe. Dan untuk yang belum subscribe, segera di subscribe. Dan terima kasih untuk kawan-kawan semua yang selalu support channel saya. Semoga kebaikan yang kalian beri kepada saya kembali ke kalian semua. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, sampai jumpa.